Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang bioteknologi pangan dan tanah dalam keberlangsungan hidup. Semoga video presentasi ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Habibah Zahra Maulidina, Muhammad Anur Fadli, Aurelia Milati Hanifah, dan Widya Ramadhani. Kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan merupakan pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, atau enzim untuk menghasilkan produk makanan yang lebih bermanfaat. Teknologi ini telah digunakan sejak lama melalui proses fermentasi dan terus berkembang dengan bantuan ilmu pengetahuan modern. Untuk jenis-jenisnya ada 2. Yang pertama ada bioteknologi konvensional atau fermentasi. Yang kedua ada bioteknologi modern atau rekayasa genetika. Untuk contoh penerapannya, yang pertama ada tempe yang berasal dari rhizopus, yang kedua ada tape yang berasal dari ragi, yang ketiga ada yogurt yang berasal dari bakteri Lactobacillus, yang terakhir ada keju dan kecap. Dan untuk tujuannya, yang pertama meningkatkan kualitas pangan, yang kedua memperpanjang masa simpan, dan yang ketiga meningkatkan nilai gizi. Nah, bioteknologi konvensional sendiri adalah bioteknologi yang masih menggunakan cara sederhana dan memanfaatkan mikroorganisme secara alami, biasanya melalui proses fermentasi. Untuk ciri-cirinya sendiri, yang pertama menggunakan mikroorganisme alami, yang kedua prosesnya sederhana, dan yang ketiga biaya relatif murah, yang keempat memanfaatkan fermentasi, dan yang terakhir tidak menggunakan teknologi modern. Selanjutnya adalah mengenal sebuah bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah cabang ilmu yang menggunakan teknik molekuler dan rekayasa genetika untuk memanipulasi organisme hidup atau komponennya guna menghasilkan produk. Contoh singkat sendiri dari bioteknologi modern adalah pembuatan insulin rekombinan, di mana gen manusia yang akan menghasilkan insulin disisipkan dalam suatu bakteri Escherichia. Selanjutnya adalah bioteknologi tanah. Tanah memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup. Kenapa? Karena menjadi tempat tumbuhnya para tanaman dan habitat berbagai organisme. Dan kesuburan tanah juga dipengaruhi oleh aktivitas mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang membantu menguraikan bahan organik menjadi unsur hara. Ini saya akan menjelaskan berbagai peran mikroorganisme tanah. Yang pertama, dapat menguraikan bahan organik. Yang kedua, menyuburkan tanah. Yang ketiga, membantu penyerapan unsur hara. Selanjutnya ada pemanfaatan bioteknologi sendiri. Nah, untuk pemanfaatan bioteknologi sendiri itu ada untuk pupuk hayati, untuk penggunaan bakteri pengikat nitrogen, lalu ada pengolahan tanah ramah lingkungan. Selanjutnya ada manfaat. Untuk manfaatnya sendiri itu yang pertama dapat meningkatkan kesuburan tanah, yang kedua mengurangi penggunaan bahan kimia, dan yang terakhir dapat menjaga lingkungan. Oke, baik, selanjutnya kita membahas kelebihan dan kekurangan bioteknologi tanah. Untuk kelebihannya sendiri yaitu ramah lingkungan, membantu pertanian berkelanjutan, dan biaya lebih hemat dalam jangka panjang. Untuk kekurangannya sendiri yaitu proses pengerjaan mikroorganismenya cukup lama, membutuhkan kondisi tanah tertentu juga, dan dipengaruhi cuaca dan lingkungan. Nah, bioteknologi tanah ini juga sangat penting dalam menjaga kualitas lahan pertanian agar tetap subur dan mampu mendukung kebutuhan pangan manusia juga ya teman-teman. Next ya teman-teman, untuk selanjutnya ada di aplikasi dan inovasi terkini. Di perkembangan teknologi, membuat bioteknologi semakin banyak digunakan dalam bidang pangan dan pertanian. Untuk contoh inovasinya ada di tanaman GMO. Tanaman GMO ini adalah tanaman yang susunan genetiknya telah direkayasa menggunakan teknologi di bioteknologi. Selanjutnya ada kultur jaringan. Untuk kultur jaringan sendiri adalah teknik perbanyakan tanaman dengan mengisolasi bagian tanaman, seperti sel dan jaringan.
dan menumbuhkannya di media steril bernutrisi. Selanjutnya ada di biopestisida dan pupuk hayati. Itu contoh-contoh inovasinya ya teman-teman ya. Nah, untuk keunggulannya sendiri adalah hasil panen yang meningkat, tanaman lebih tahan hama, ramah lingkungan, dan efisiensi produknya ada dampak bagi berkelanjutan. Di sini ada dampak positif nih teman-teman. Untuk dampak positifnya yaitu produksi pangan meningkat, mengurangi pencemaran, menjaga kualitas tanah, dan mendukung pertanian berkelanjutan juga. Ada hubungannya juga nih dengan SDGs. Hubungan SDGs dengan bioteknologi pangan dan tanah, yaitu tanpa kelaparan, kehidupan yang lebih sehat, dan menjaga lingkungan. Nah, melalui pemanfaatan bioteknologi secara tepat, manusia juga dapat menciptakan sistem pangan yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan untuk masa depan juga. Jadi kesimpulannya, bioteknologi pangan dan bioteknologi tanah memiliki peran penting dalam kehidupan. Bioteknologi pangan membantu menghasilkan makanan yang lebih berkualitas dan bergizi, sedangkan bioteknologi tanah membantu meningkatkan kesuburan tanah dan menjaga lingkungan. Pemanfaatan bioteknologi secara tepat dapat mendukung ketahanan pangan dan keberlangsungan hidup manusia di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.